Om Tat Sat Ekam Evam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Awiganamastu Namo Siddham. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Iswata. Inggih Sang Maharesi Suci, Guru Suci, titiang nunas tuntunan ampura, semoga titiang tidak kena upederawa utawi Raja Pinula. Ida Sang Sulinggih Ida Pandita Sang Braga Suci, para pemangku, para pinadita yang tersucikan, Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, dan adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi, yaitu tentang 3 orang suci leluhur di Jawa menanamkan daya spiritual di Bali. Tapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya sampai saat ini kita masih tetap diberikan kesehatan, keselamatan, kerayuan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi tentang ajaran Dharma kita yang adiluhung. Ya, mudah-mudahan apa yang mungkin dapat saya sampaikan, begitu juga apa yang saya bawakan ini sedikitnya bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Demikian, begitu juga mudah-mudahan bisa berguna pada diri saya sendiri. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar. Dan kita duduk dengan bebas Bapak Ibu ya, jadi bisa duduk di kursi, melantai, demikian ya. Mari kita yaitu berdoa sejenak begitu ya. Sebelumnya mari kita bersihkan tangan kita dengan mantra. Kara Sodana Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kedua tangan hamba menjadi bersih dan suci, dan hati hamba juga bersih dan suci. Setelah itu, mari kita mencakupkan tangan, melaksanakan sembah kosong. Cakupkan tangan di antara kedua alis. Om Atma Tatu Atma Parisudamam Yanama Swaha. Jadi semoga Atma dengan Parama Atma mensucikan pikiran dan jiwa raga kita. Mari kita sekali lagi berdoa Bapak Ibu kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Om Sam Gaca Duam Sam Wada Duam Samwo Manamsi Janatam Dewa Bagam Yata Purwe Samjanana Upasate. Om Samani Wa Akuti Samana Hardayani Wa Samana Mastu Wa Mano Yatawa Susa Asati. Om Anubhadra Karatawo Yantu Iswata. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, kami berkumpul di tempat ini, di channel ini, untuk berbicara satu dengan yang lainnya, untuk menyatukan pemikiran kami, sebagaimana halnya
para dewa selalu bersatu. Om Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, tuntunlah kami sama dalam tujuan, tuntunlah kami sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, untuk hidup bersama dalam keadaan harmonis, bahagia, dan sejahtera. Om Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai berdoa. Mari kita kembali duduk dengan bebas, santai dan rileks, tapi fokus demikian ya. Jadi sebelumnya izinkan saya yaitu untuk menyampaikan permakluman ya. Kami memohon permakluman kepada para Maharesi Suci, begitu juga Sri Empu Suci ya. Mudah-mudahan kami ini tidak akan kena upadrawa atau Raja Pinula, karena kami mengoja keberadaan beliau. Begitu juga mungkin perjalanan beliau, mungkin ada apa yang saya sampaikan tidak tepat, demikian ya. Jadi karena saya mengambil dari beberapa sumber, dan begitu juga yang pernah saya dapat baca, begitu juga saya pernah dengar, demikian ya. Saya menghimpunnya, demikian ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada yang tidak tepat, semoga saya dimaklumi, dimaafkan, begitu ya. Semoga titiang tidak kena ya, upadrawa atau Raja Pinula, demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya mari kita mulai, yaitu menuju ke 3 orang suci leluhur kita di Jawa, menanamkan daya spiritual di Bali, begitu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu disebutkan Sugere Pukulun, yaitu ide Sang Resi Markandeya, begitu ya. Jadi beliau adalah seorang Maharesi yang dari India, yang datang dari India. Beliau disebutkan dari India, yaitu beliau melaksanakan yaitu Jnana Marga, yaitu perjalanan Dharma, untuk menyampaikan ajaran-ajaran suci, begitu ya, ya kepada tempat di mana beliau tuju, demikian ya. Jadi disebutkan pada kurang lebih 1000 tahun yang lalu, begitu ya. Jadi mungkin beliau itu melaksanakan perjalanan, yaitu dari India menuju Jawa Dwipa, begitu di tanah Jawa, demikian ya. Jadi tepatnya setelah tiba beliau di tanah Jawa, disebutkan beliau datang di Jawa Tengah, demikian ya. Jadi dan kita juga tidak mengetahui dengan persis apakah beliau memang tibanya di Jawa Barat baru ke Jawa Tengah ya, ataukah memang langsung di Jawa Tengah, begitu ya. Tapi yang jelas ya disebutkan begitu tiba di Jawa Tengah, lalu beliau meneruskan perjalanan menuju ke Pegunungan Dieng ya. Jadi setelah beliau sampai ide Sang Resi Markandeya di Pegunungan Dieng, lalu beliau di sana disebutkan membangun payogan di sana di Pegunungan Dieng ya. Jadi demikian. Dan di samping beliau artinya membangun payogan di sana karena beliau seorang yogi ya. Jadi beliau juga yaitu melaksanakan Jnana Marga, perjalanan Dharma, untuk memberikan pencerahan tentang ajaran-ajaran agama, begitu kepada masyarakat yang ada di sekitar Pegunungan Dieng ya. Yaitu tentang mungkin ya ajaran agama itu tentang kebenaran, yaitu kebaikan dan kejujuran, serta tata krama dan etika ini, serta cinta kasih dan kasih sayang, begitu ya. Itu diberikan pencerahan kepada masyarakat yang ada di Pegunungan Dieng, begitu disebutkan. Dan kita juga tidak mengetahui persis, begitu ya, apakah memang
beliau yang membangun, yaitu Candi Pandawa V, ya, ataukah memang Candi Pandawa V ini sudah ada begitu setelah beliau tiba di Pegunungan Dieng, demikian ya. Tapi yang jelas ya, beliau tujuannya ke Pegunungan Dieng adalah untuk melaksanakan yoga semedi, dan begitu juga beliau memberikan pencerahan tentang ajaran Dharma begitu ya. Jadi pada saat itu, dan setelah beberapa lama beliau disebutkan di sana, lalu beliau ingin juga melanjutkan perjalanan kembali begitu ya, mengarah ke timur Pulau Jawa. Jadi disebutkan beliau ini melangsungkan perjalanan kembali, yaitu menuju ke daerah Jawa Timur, yaitu di Gunung Raung begitu disebutkan ya. Jadi lalu beliau setelah tiba di Gunung Raung ya, ide Sang Resi Markandeya, beliau disambut oleh masyarakat yang ada di sana demikian ya, karena ada seorang pendeta yang datang. Begitu juga beliau itu seorang jenyane begitu ya, melaksanakan ajaran Dharma. Lalu beliau juga disebutkan di sana membangun begitu ya ke payogan juga di Gunung Raung ya. Jadi di samping beliau membangun payogan, disebutkan beliau juga punya pengikut, begitu juga mempunyai murid di sana demikian ya. Dan setelah lama beliau di sana, beliau sudah cukup berbaur dengan masyarakat yang ada di sana, yang di Gunung Raung, dan beliau juga melakukan ya pembinaan ya tentang Dharma kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Disebutkan yaitu ada desa yang bernama Desa Age begitu ya. Jadi lalu beliau setelah artinya sudah cukup lama membaur dengan masyarakat di sana ya. Jadi maka beliau juga ingin melangsungkan perjalanan kembali begitu ya, menuju ke arah timur lagi Pulau Jawa ya, yaitu ke Pulau Dawe ya. Jadi karena Pulau Dawe itu artinya pulau panjang begitu ya, karena dulu Jawa dengan Bali disebutkan masih menyambung begitu ya, masih bersatu demikian. Jadi lalu ide Sang Resi Markandeya, beliau mengumpulkan pengikut begitu ya. Jadi untuk artinya mungkin dibawa ke daerah Pulau Dawe ya, itu daerah Bali. Nah, dengan tujuan beliau yaitu di daerah Gunung Tolangkir begitu ya. Jadi beliau mengumpulkan pengikut sebanyak 400 orang ya. Demikian ya. Jadi menuju ke Pulau Dawe, yaitu perjalanan yang kali ini beliau disebutkan kurang lebih 1000 tahun yang lalu demikian. Jadi beliau itu setelah mengumpulkan pengikut, lalu beliau berangkat dengan pengikutnya, dengan rombongan ini yang 400 orang ini. Nah, disebutkan ada beberapa yang di perjalanan itu tidak mampu untuk melangsungkan perjalanan begitu ya. Ya mungkin karena kurang perbekalan atau kelelahan begitu ya. Jadi dengan pengikutnya beliau yang masih setia ini, langsung beliau juga melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Bali, yaitu di wilayah Gunung Tolangkir begitu. Ya, setelah tibanya disebutkan di Gunung Tolangkir, beliau istirahat beberapa saat mungkin di sana demikian. Lalu beliau itu untuk mempersiapkan kembali dengan pengikutnya untuk melaksanakan yaitu perabasan hutan di sana demikian ya, untuk dibuka untuk areal pertanian. Lalu setelah beliau merabas hutan disebutkan di sana ya, jadi banyak pengikutnya yang kena musibah begitu ya. Jadi mungkin ada yang mungkin sakit perut, langsung pengikutnya meninggal begitu ya. Ada juga yaitu pengikutnya itu mungkin yang kelelahan begitu langsung meninggal. Begitu juga ada yang panas tinggi katanya itu sudah meninggal juga demikian. Pokoknya banyak pengikutnya kena musibah ya. Jadi ada juga yang disebutkan yaitu salah satunya dimakan dengan binatang buas begitu ya.
Jadi sehingga beliau itu resah begitu ya, resah. Lalu beliau melaksanakan yoga semadi di Gunung Tolangkir begitu ya. Jadi untuk mencari tahu apa penyebabnya daripada gangguan itu atau kejadian itu ya. Jadi setelah demikian, lalu beliau itu mendapatkan artinya wahyu atau puisi bahwa beliau itu tidak melaksanakan permakluman datang pertama itu ke wilayah Gunung Tolangkir begitu ya, kepada penguasa alam yang ada di situ, demikian disebutkan. Lalu beliau itu diberikan petunjuk supaya kembali lagi ke Gunung Raung, demikian ya. Dan setelah beliau itu mendapatkan petunjuk atau wahyu dari Sang Maha Pencipta ini, lalu beliau ide Sang Resi Markandeya, beliau kembali ke Gunung Raung, begitu disebutkan ya. Jadi karena beliau seorang maharesi begitu ya, mungkin mempunyai ya daya spiritual yang tinggi begitu ya, disebutkan beliau cepat sampai di Gunung Raung, demikian ya. Setelah sampai di Gunung Raung, beliau itu ide Sang Resi Markandeya, kembali beliau itu melaksanakan yoga dan semadi di sana, demikian di Gunung Raung. Dan entah beberapa lama beliau melaksanakan yoga semadi, lalu beliau mendapatkan wahyu begitu ya, petunjuk kembali supaya kembali melangsungkan perjalanan ini yang kedua ini menuju Gunung Tolangkir begitu ya, dengan membawa yaitu Pancadatu ya. Pancadatu adalah 5 unsur logam mulia yang terdiri dari emas, perak, begitu juga mungkin tembaga atau perungu atau mirah begitu ya, atau kah besi begitu ya. Jadi ada 5 unsur logam mulia ini yang disuruh membawa ke Gunung Tolangkir, demikian sesuai dengan petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Dan lalu beliau itu mengumpulkan kembali masyarakat Wong Age begitu ya, di penduduk yang dari masyarakat Age dan begitu juga sekitarnya. Jadi di perjalanan yang kedua ini beliau disebutkan membawa pengikut sebanyak 800 orang begitu ya, 800 orang. Jadi perjalanan yang kedua kali ini ya, yaitu yang kurang lebih 1000 tahun yang lalu begitu ya. Jadi lalu beliau kembali melaksanakan perjalanan dengan pengikutnya sebanyak 800 orang menuju Gunung Tolangkir begitu ya. Dan kali perjalanan yang kedua ini disebutkan berjalan lancar begitu ya, mulus dalam perjalanannya, tidak ada halang rintangan begitu di perjalanan ya. Jadi disebutkan pengikutnya semua sampai di Gunung Tolangkir begitu disebutkan. Nah, setelah beliau tiba di Gunung Tolangkir dengan pengikutnya yang sebanyak 800 ini, lalu beliau yaitu istirahat beberapa saat begitu. Lalu beliau itu yaitu untuk melaksanakan persiapan penanaman Pancadatu begitu ya. Dari unsur 5 logam mulia ini itu akan dilaksanakan penanaman Pancadatu yang ada di Gunung Tolangkir. Jadi setelah beliau ya melaksanakan yaitu upacara untuk penanaman Pancadatu ini dengan mungkin bebanten yang ada begitu, dan diikuti juga dengan ya persembayangan kepada para pengikutnya untuk mendoakan supaya di dalam pelaksanaan nanti membuka lahan ini tidak ada gangguan begitu ya. Jadi memohon permakluman kepada penguasa yang ada di sana, demikian ya. Jadi supaya pelaksanaan pemarasan atau penebangan hutan ini tidak ada gangguan, demikian. Jadi disebutkan setelah melaksanakan artinya pembukaan lahan itu ya, beliau katanya disebutkan berjalan dengan lancar ya, tidak ada halangan dan rintangan, sehingga beliau itu selamat semua pengikutnya. Dan begitu juga setelah terbuka alam ini dibuka untuk areal pertanian dan perkebunan ini, beliau juga disebutkan yaitu ya membangun pura begitu ya,
di tempat penanaman pancedatu itu ya. Jadi penanaman pancedatu ini ya ini adalah merupakan yaitu penanaman pancar bumi yang ada di Bali begitu ya. Karena pancedatu ini adalah merupakan suatu awal mulanya begitu ya dari umat Hindu melaksanakan penanaman 5 unsur logam mulia ini untuk memberikan suatu kekuatan begitu ya kepada mungkin alam Bali, begitu juga bangunan pura yang dibangun di sana demikian ya. Jadi sehingga begitu melaksanakan penanaman pancedatu dan membangun pura di tempat itu, maka pura itu diberi nama Pura Basukih begitu ya. Jadi Basukih itu artinya selamat dalam bahasa Jawa begitu ya. Nah, jadi yang sekarang sudah dikenal dengan Pura Besakih yang merupakan pura yang terbesar di Bali sebagai penyungsungan jagat Bali, dan begitu juga penyungsungan umat Hindu yang ada di mungkin Nusantara ini demikian. Dan setelah artinya melaksanakan penanam pancedatu dan membangun pura di tempat itu, ya pura itu disebut bernama Pura Besakih begitu ya sampai saat sekarang ini. Ya, Besakih itu artinya selamat demikian ya. Jadi tempat itu yaitu berada di Desa Rendang, yaitu Kabupaten Karangasem demikian. Dan setelah beliau itu artinya membangun tempat ibadah di Pura Besakih ini, lalu beliau mengembangkan pertanian kembali begitu ya ke arah barat daerah Gunung Tolangkir ini, yaitu menuju ke arah Desa Puakan begitu ya. Nah, di sana disebutkan masih luas sekali areal pertanian yang masih terbuka begitu ya, yang artinya bisa dibuka sebagai lahan pertanian sawah. Jadi lalu beliau membawa pengikutnya, karena pengikutnya banyak dari Jawa ya, jadi untuk melaksanakan penebangan hutan yang ada di wilayah daerah Puakan itu, Desa Puakan. Setelah beliau artinya membuka lokasi yang begitu luas di areal itu untuk membuka areal pertanian, lalu beliau disebutkan yaitu membangun organisasi ya, organisasi pertanian yang disebut Subak begitu ya. Jadi yang dipimpin oleh Klian Subak begitu ya. Klian Subak adalah yang mengatur nanti sistem pengairan yang ada artinya di areal pertanian tersebut begitu ya. Jadi sistem Subak ini adalah sistem yang sangat tradisional dan modern begitu ya. Saya katakan tradisional karena memang ya banyak artinya pelaksanaan upacara yang dilakukan ya, seperti misalnya sebelum istilahnya mulai pembukaan sawah dilaksanakan juga upacara, begitu juga setelah mungkin ya menanam padi ini juga dilaksanakan upacara begitu ya. Begitu juga sudah mau panen padi juga dilaksanakan upacara begitu ya. Dan demikian juga setelah umpamanya panen padi itu masukkan ke lumbung, juga di lumbung itu dibuatkan upacara begitu ya. Jadi karena keyakinan artinya agama Hindu yang di Jawa dan di Bali ini sama begitu ya. Jadi bahwa padi ini sangat dihormati karena merupakan sumber kehidupan untuk melangsungkan kehidupan kepada kita di alam ini demikian ya. Jadi itulah padi itu disebut Dewi Seri begitu ya. Jadi Dewi Kemakmuran demikian ya. Jadi yang memberikan kehidupan kepada manusia yang ada di alam ini demikian. Jadi itulah dilaksanakan dengan upacara tradisional, dan begitu juga modern ini karena pada waktu itu ya pertanian itu sudah bisa artinya dilaksanakan dengan cara yang modern begitu ya. Misalnya untuk membuat pengairan itu dengan pengaturan debit air yang merata begitu ya. Jadi dan merata yang dengan adil ya, dengan melalui membangun misalnya semacam temuku atau pengaturan air itu supaya
air itu bisa merata ke sawah-sawah petani begitu ya, sehingga petani itu mendapatkan air secara merata dan adil begitu ya. Jadi begitu. Jadi itulah kalau mungkin zaman sekarang itu pengaturan air itu di debit air ini diatur dengan alat begitu ya. Tapi zaman dahulu pengaturannya itu diatur dengan temuku atau pengaturan air supaya petani dapat air secara merata di wilayah pertaniannya, demikian. Jadi itu semua berjalan dengan baik. Itulah yang menyebabkan yaitu pertanian ini yang disebut subak ini di Bali ini terkenal di dunia begitu ya tentang pengaturan air ini, demikian. Dan setelah beliau juga ide Sang Resi Markandeya ini yaitu membangun areal pertanian di situ, dan beliau juga yaitu ya membangun tempat ibadah di wilayah Desa Puakan itu, begitu juga Tegalalang ya. Ada dua pura yang dibangun disebutkan yaitu bernama Pura Purwabumi dan demikian juga Pura Sabang Dahat begitu di sana ya. Jadi pura itu adalah tempat pemujaan oleh para pengikutnya, begitu juga masyarakat sekitarnya begitu ya, tempat pemujaan kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi karena masyarakat itu sudah mulai merasa bersyukur begitu ya, bahwa dengan artinya mungkin penanaman padi ini ya, di bibit padi yang dibawa dari Jawa, begitu juga bibit buah-buahan yang bawa dari Jawa begitu dikembangkan di Bali ya, sehingga juga membuat Bali itu bisa menjadi subur dan makmur pada saat itu disebutkan, demikian ya. Dan di samping itu juga ya, jadi ya beliau ini juga membangun yaitu di samping Pura Besakih, begitu juga Pura Purwabumi, begitu juga Pura Sabang Dahat, dia juga mengembangkan bangun tempat ibadah disebutkan di wilayah daerah Ubud begitu ya, yaitu di sana beliau membangun pura begitu yang disebut Pura Puncak Payogan begitu ya. Jadi dan konon ya di pura tersebutlah beliau ide Sang Resi Markandeya moksa, demikian disebutkan ya. Jadi demikian disebutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, banyak perjalanan beliau di Bali tetapi mungkin kita tidak bisa mengikuti ya, karena beliau ini adalah merupakan suatu ya para maharsi suci ya yang datang dari Jawa ini ke Bali, yaitu yang menanamkan daya spiritual di Bali yang betul-betul yaitu merupakan spiritual sejati begitu ya, karena di samping beliau untuk artinya mensejahterakan masyarakat ya atau pengikutnya ini lewat membuka areal pertanian dan perkebunan ini, dan beliau juga yaitu mensejahterakan juga masyarakat yang ada di sekitarnya begitu di Bali ya. Jadi demikian. Jadi inilah beliau sebagai orang suci yang sangat luhur sekali begitu ya, untuk mensejahterakan pengikutnya, masyarakat sekitarnya, demikian ya. Di samping beliau selalu mengajarkan ajaran Dharma begitu ya, untuk selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat yang ada di Bali. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, mari kita tinggalkan dulu perjalanan beliau ide Sang Resi Markandeya yang ada di Bali. Mari kita menengok kembali ke tanah Jawa begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa disebutkan ya orang suci, orang spiritual yang kedua ini dari tanah Jawa datang ke Bali, yaitu disebutkan Sugre Pukulun ide Sri Empu Kuturan begitu disebutkan ya. Beliau adalah berasal dari desa Kuting disebutkan ya, dan konon juga katanya beliau itu sebagai mungkin senopati atau pengawal begitu ya di kerajaan Majapahit, demikian ya. Jadi beliau itu mempunyai dua istri yang satu istri beliau bernama Dyah Banowati. Dyah Banowati adalah mempunyai paham atau aliran
Siwasidanta begitu ya. Dan yang kedua, istri beliau bernama yaitu Dyah Ratna Mengali begitu ya. Dyah Ratna Mengali ini mempunyai aliran yaitu Tantra Bhairawi begitu ya. Jadi kedua istri beliau ini mempunyai aliran yang sangat berbeda begitu ya. Jadi disebutkan ide Sri Empu Kuturan begitu ya. Jadi beliau mempunyai putri atau mempunyai anak yang bernama yaitu dia Ratna Mengali begitu. Bernama Ratna Mengali ya. Ratna berarti bunga, Mengali itu berarti harum, demikian ya. Lalu beliau ya ide Sri Empu Kuturan ya. Jadi disebutkan ingin melanjutkan perjalanan menuju daerah Bali begitu ya, untuk memberikan juga pencerahan tentang ajaran Dharma di Bali kepada masyarakat umat Hindu yang ada di Bali ya. Jadi lalu beliau dengan melangsungkan perjalanan menuju Bali ini, setelah sampainya di Bali beliau dapat membina di beberapa desa disebutkan ya, karena beliau di samping sebagai ahli bangunan tempat ibadah, begitu juga perumahan, beliau juga yang disebutkan yaitu sebagai orang suci begitu ya, yang artinya selalu memberikan ajaran Dharma begitu ya. Jadi disebutkan ide Sang Sri Empu Kuturan mempunyai paham yaitu tentang Trimurti, demikian. Jadi lalu beliau itu mau melaksanakan pembinaan ada beberapa desa di Bali. Lalu beliau itu diundang oleh raja yang berkuasa di Bali saat itu ya, yang bernama Raja Udayana Warmadewa begitu ya. Jadi beliau mengundang jadi kepada ide Sri Empu Kuturan jadi untuk datang ke kerajaan begitu ya. Jadi setelah sampai di kerajaan, beliau itu artinya dimohonkan begitu ya untuk dapat menyatukan ini ya, ada 9 sekte yang ada di Bali, bahwa sekte-sekte yang ada di Bali ini disebutkan ada persaingan yang kurang sehat begitu ya. Jadi ada 9 sekte ini. Maka ide Sri Empu Kuturan, beliau mendekati daripada pengurus-pengurus sekte ini ya. Jadi untuk melaksanakan yaitu persamuan atau pertemuan yang bertempat di Samuan 3 ya. Yaitu tepatnya di Desa Bedulu, yaitu mungkin Kabupaten Gianyar sekarang ya, demikian. Lalu beliau mengumpulkan 9 sekte ini, dilaksanakanlah musyawarah di sana, demikian di Samuan 3 itu ya. Jadi mungkin sekarang yaitu tempatnya Pura Samuan 3 ya yang ada di sana. Jadi dilaksanakan musyawarah di situ, lalu mencapai musyawarah dan mufakat begitu dalam keputusannya itu bahwa 9 sekte itu disebutkan menyatu kepada keajaran Trimurti, demikian ya. Jadi keajaran Trimurti. Nah, setelah 9 sekte ini sudah menyatu ke ajaran Trimurti ini, maka disebutkan daerah mulai Bali itu mulai tentram begitu ya. Ya, mulai semuanya kegiatan berjalan lancar. Jadi tentang upacara upakara juga lancar. Begitu juga yaitu persembahyangan juga lancar, begitu disebutkan pada saat itu ya. Dan setelah umpamanya 9 sekte ini masuk ke ajaran Trimurti ya, jadi mungkin kita perlu mengetahui bahwa Trimurti ini adalah merupakan 3 manifestasi Tuhan ya, yaitu 3 dewa yang utama di dalam ajaran agama Hindu. Yang pertama adalah disebutkan Dewa Brahma adalah sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu yang berfungsi sebagai pencipta alam beserta isinya begitu ya. Beliau ini dipuja di Pura Desa Bali Agung begitu ya.
Dan yang kedua yaitu Dewa Wisnu adalah merupakan manifestasi daripada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang berfungsi begitu ya, yaitu untuk memelihara dan melindungi alam semesta ini beserta isinya, demikian. Jadi Dewa Wisnu ini di pura dipuja yaitu di Pura Pusah di Bali, demikian ya. Jadi dan yang ketiga adalah yaitu Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah merupakan manifestasi ya, sinar suci daripada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu yang berfungsi yaitu sebagai pralina atau pelebur begitu ya. Jadi maksudnya itu yang sudah usang, yang tidak bisa dipertahankan kembali begitu ya, itu akan dilebur begitu ya, akan didaur ulang begitu supaya menjadi lebih baik atau lebih sempurna lagi, demikian. Beliau ini Dewa Siwa dipuja di Bali yaitu di Pura Dalam begitu di Bali ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang ajaran Trimurti ini adalah merupakan simbol suci Tuhan ya, bahwa Trimurti adalah upeti setiti pralina begitu ya, penciptaan, pemeliharaan dan pengembalian kepada asalnya atau pelebur begitu ya. Jadi demikian yang bertugas untuk menyeimbangkan alam semesta ini beserta isinya, demikian tugas beliau ya. Jadi demikian. Jadi nah itulah Bapak Ibu sekalian ya, sekarang di Bali ini ya. Jadi setiap desa pekeraman di Bali atau desa adat di Bali yaitu menyungsung ya 3 pura begitu ya. Setiap desa adat ini, desa pekeraman mempunyai 3 pura di Bali ya, yang disebut yaitu Trikayangan atau Kayangan 3 begitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan ya Bapak Ibu sekalian ya, jadi Bali itu akan ajak dan seimbang, demikian ya. Jadi di samping umpamanya pura yang dibangun oleh ide Sri Empu Kutaran ini, ada juga mungkin pura-pura misalnya seperti Sat Kayangan, begitu juga Kayangan Jagat begitu ya, disebutkan ya pada saat itu. Jadi setelah artinya dibangunnya pura ini, maka Bali itu baru dikenal demikian ya, dengan julukan Pulau Seribu Pura begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya, jadi tentang perjalanan ide Sri Empu Kutaran yang sangat mulia juga ke Bali begitu ya, yaitu untuk memberikan ajaran Dharma, yaitu untuk menyatukan yaitu 9 sekte ini menjadi ajaran Trimurti. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita tidak mengikuti ya perjalanan dahulu kala ide Sri Empu Kutaran begitu di Bali ya. Jadi karena banyak perjalanan beliau juga disebutkan. Mari kita tengok Bapak Ibu kembali yaitu ke tanah Jawa ya. Jadi yang disebutkan ini ada mungkin orang suci yang ketiga ini juga datang menanamkan daya spiritual di Bali, demikian ya. Jadi beliau disebutkan yang bernama adalah Sugre Pukulun Ide Dangyang Dwi Jendra begitu ya, atau Resi Nirarta. Jadi beliau adalah disebutkan pura hitenya yang ada di Kerajaan Majapahit begitu ya. Jadi pada saat itu ya, karena mungkin pada saat itu ya mungkin banyak juga keyakinan lain yang masuk begitu ya, dan begitu juga pada saat itu terjadi pergolakan politik yang ada di Kerajaan Majapahit begitu ya. Lalu beliau memutuskan untuk meninggalkan kerajaan itu untuk menuju ke daerah Jawa Timur begitu ya, di daerah Belambangan atau daerah Pesuruan ya, demikian. Lalu sampai beliau itu berangkat ya, disebutkan membawa mungkin 7 putri dan putra begitu ya. Begitu juga dengan istri beliau berangkat yaitu menuju ke wilayah Belambangan atau Jawa Timur, demikian. Sesampainya di wilayah Jawa Timur
Jadi Dangyang Dwi Jendra atau Resi Nirarta ini beliau juga di sana sempat artinya sudah memberikan perjalanan dharma begitu ya, mengajarkan tentang ajaran agama Hindu. Dan setelah itu disebutkan beliau ingin meneruskan perjalanan menuju ke daerah Bali begitu ya. Jadi perjalanan beliau yang pertama ini disebutkan kurang lebih yaitu 499 tahun yang lalu demikian ya. Jadi lalu beliau berangkat menuju daerah Bali, yaitu tujuan yang pertama nyala di wilayah yaitu mungkin Kabupaten Jemberana sekarang demikian ya. Jadi di Jemberana. Lalu beliau itu disebutkan yaitu mungkin apakah naik jukung atau naik perahu ya, begitu ya. Jadi beliau bersama keluarga beliau berangkat dan beliau dituntun oleh sebuah labu begitu disebutkan ya. Labu yang menuntun beliau, mungkin ini adalah petunjuk Sang Maha Pencipta begitu ya. Sehingga beliau sampai di daerah Bali dengan selamat begitu pada saat itu ya. Jadi setelah beliau artinya tiba di daerah Bali di wilayah Jemberana ini, lalu beliau juga disambut oleh para nelayan disebutkan ya. Demikian ya. Jadi lalu beliau itu menuju ke sebuah pura di sana, yaitu ternyata pura itu disungsung oleh mungkin keluarga seseorang begitu ya, yang bernama I Gusti Ngurah Raksasa begitu ya. Jadi Gusti Ngurah Raksasa ini beliau adalah mempunyai paham yaitu tentang Candra Bhairawa begitu ya disebutkan. Lalu Dangyang Dwi Jendra yaitu dipaksa ya, beliau di sana tuh dipaksa untuk melakukan persembahyangan di daerah Jemberana itu begitu di pura tersebut ya. Jadi yang disungsung oleh yaitu I Gusti Ngurah Raksasa begitu ya. Lalu beliau tidak mau untuk melaksanakan persembahyangan begitu ya. Tapi karena beliau dipaksa begitu, maka beliau terpaksa melaksanakan yaitu yoga samadhi di pura tersebut. Nah, setelah beliau melaksanakan yoga samadhi di pura tersebut, maka terjadi keanehan disebutkan ya. Jadi pura itu bergerak begitu ya, jadi tanahnya bergetar dan pura itu hancur berantakan begitu ya. Jadi disebutkan ambruk begitu ya. Jadi itulah artinya beliau itu setelah artinya melaksanakan yoga samadhi dan pura itu menjadi berantakan, lalu I Gusti Ngurah Raksasa ini baru menyadari begitu ya bahwa ya ternyata ada orang yang sangat sakti yang datang dari Jawa ke Bali begitu ya. Ya lalu Gusti Ngurah Raksasa ini memohon maaf kepada Ide Dangyang Dwi Jendra begitu ya. Jadi beliau minta maaf atas mungkin kelancangannya begitu memaksa kepada beliau untuk melaksanakan sembahyang di situ begitu ya. Jadi lalu Dangyang Dwi Jendra disebutkan memaafkan dan begitu juga memperkenankan pura itu akan dibangun kembali begitu ya. Jadi setelah pura itu dibangun kembali dan pura itu juga disebutkan disahkan oleh Dangyang Dwi Jendra begitu. Lalu pura itu diberi nama Pura Puranca begitu ya. Jadi artinya pura encak dalam bahasa Balinya yaitu pura bencar ya. Pura yang ambruk. Demikian ya. Jadi nah setelah umpamanya pura itu sudah dibangun, lalu beliau juga Ide Dangyang Dwi Jendra yaitu menanamkan ajaran Tripurusa begitu ya. Tripurusa adalah Siwa, Sadasiwa dan Paramasiwa begitu ya. Jadi ajaran itu ditanamkan di sana. Jadi di samping umpamanya melaksanakan dulunya cuma pecaruan begitu ya, sekarang dilaksanakan juga menyembah kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa di sana demikian ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi beliau itu datang ke Bali yaitu menuju ke Pura Puranca. Dan selanjutnya beliau Dangyang Dwi Jendra disebutkan
mau melangsungkan perjalanan begitu ya di daerah Bali, karena beliau juga mempunyai tujuan untuk menuju ke yaitu daerah ya kerajaan Gel-Gel begitu ya. Jadi waktu itu rajanya yang bernama Raja dalam Watu Renggong begitu ya. Jadi beliau juga ingin artinya melaksanakan yaitu perjalanan Dharma ke Bali, melaksanakan Jenjana Marga, ya menjalankan perjalanan Dharma untuk memberikan pencerahan kepada umat Hindu yang ada di pesisir Pulau Bali dan begitu juga di daerah Bali demikian. Dan disebutkan beliau mempunyai istri ini dengan anaknya yang putri, disebutkan mungkin tidak bisa melangsungkan perjalanan begitu ya. Jadi maka istri dengan beliau dengan putrinya ini dititip di daerah Pulaki dan begitu juga di desa Pegamatan disebutkan ya. Demikian. Lalu beliau dan yang Dwi Jendra ini ya kembali melangsungkan perjalanan dengan putranya disebutkan ya. Lalu beliau menuju salah satu pura lagi, yaitu di pura itu beliau disambut ya dengan masyarakat yang ada di situ, umat yang ada di situ dan rohaniawan yang ada di situ demikian ya. Jadi lalu beliau karena sudah dikenal ya mungkin sangat sakti begitu ya. Beliau diinginkan begitu sama masyarakat di sekitar situ di pura tersebut ya, kalau bisa begitu supaya beliau artinya tinggal di wilayah di situ untuk membina umat tentang ajaran agama begitu ya. Tetapi mungkin karena beliau seorang Jenjana Marga ingin melaksanakan perjalanan Dharma untuk memberikan pencerahan kepada umat Hindu yang ada di Bali, maka beliau artinya menyampaikan ya tidak memenuhi artinya permintaan daripada umat di situ begitu ya. Jadi beliau itu artinya ingin melanjutkan perjalanan Dharma ke daerah-daerah yang ada di Bali. Lalu beliau disebutkan yaitu memberikan sehelai rambutnya untuk dipuja di pura itu demikian ya. Jadi itulah pura itu disebutkan Pura Rambut Siwi begitu ya. Jadi yang ada di Bali. Jadi demikian ya. Jadi setelah itu beliau melangsungkan perjalanan kembali di daerah Bali ya. Jadi disebutkan di perjalanan beliau itu artinya banyak menemukan artinya mungkin masyarakat yang kena mungkin wabah begitu ya. Jadi ada masyarakat yang mungkin yang banyak sakit begitu ya. Lalu beliau masyarakat ini juga minta tambe atau minta obat begitu ya. Kalau bisa supaya masyarakat itu bisa sembuh, maka beliau itu yaitu disebutkan memberikan pos gedubang begitu ya, karena beliau makan sirih begitu ya. Jadi beliau itu ada istilahnya ya ludahnya beliau begitu ya, yang sudah merah begitu itu dioleskan di jidatnya yang sakit dan disebutkan banyak orang dapat disembuhkan demikian ya, dengan cuma deolisi dengan pos gedubang begitu istilahnya di Bali ya. Jadi yaitu dioleskan di jidatnya. Dan begitu juga beliau itu melangsungkan perjalanan kembali. Lalu di perjalanan juga beliau menemukan orang yang mencari ikan ya, mencar itu ya. Jadi membawa jaring itu kesana kemari dia mencar tidak dapat ikan. Beliau juga kasihan begitu ya. Jadi beliau memberikan ademnya untuk dihamburkan di laut begitu ya. Artinya sisa-sisa inangan beliau itu diberikan itu dihamburkan di laut, maka terjadilah banyak ikan begitu ada di sekitar situ ya. Jadi orang yang mencar ini banyak sekali dapat ikan demikian ya. Jadi begitu keajaiban beliau atau mujizat yang beliau laksanakan ya. Dan banyak mujizat-mujizat lain yang beliau lakukan di Bali ya. Ya karena beliau adalah orang suci, mungkin sudah dituntun oleh Sang Maha Pencipta begitu ya, untuk mempertahankan daerah Bali tentang ajaran agama Hindu begitu ya.
Jadi lalu beliau melaksanakan perjalanan di daerah Bali, banyak yang membuat mujizat di Bali, demikian disebutkan. Jadi banyak ya, saya tidak sebutkan lagi yang lain ya, banyak ya. Ya ada juga ya disebutkan itu orang yang berburu begitu ya, mencari buruannya itu tidak ada dapat apa-apa, beliau juga membantu begitu ya, di Dangyang Doi Genre ya, sehingga orang itu mendapatkan buruan begitu ya. Jadi begitulah artinya mujizat yang beliau buat, karena beliau betul-betul orang sakti ya, yang datang dari Jawa ke Bali begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengikuti artinya perjalanannya di Bali begitu banyak ya. Jadi mungkin ada juga dari rekan-rekan yang sudah memuat, yaitu tentang perjalanan beliau sangat mendetail di Bali, demikian ya. Tapi mari kita langsung saja Bapak Ibu, yaitu ketujuan beliau adalah ke Raja Gel-Gel begitu ya, yang pada saat itu yang dipimpin oleh raja yang bernama Dalam Watu Renggong begitu ya. Jadi beliau melangsungkan perjalanan menuju daerah Gel-Gel begitu disebutkan ya. Sampainya beliau di daerah Gel-Gel, karena beliau diundang juga oleh Raja Dalam Watu Renggong begitu ya. Jadi beliau disambut di sana oleh pihak kerajaan begitu ya. Begitu juga para rohaniawannya begitu. Ya, setelah beliau sampai di Gel-Gel itu, beliau disebutkan beliau diangkat sebagai purohita begitu ya, artinya pendeta kerajaan di sana, demikian ya. Jadi ide Dangyang Doi Genre ya. Ya, jadi karena beliau seorang Jenyana Marga begitu ya, selalu melaksanakan perjalanan dharma untuk memberikan pencerahan kepada umat Hindu yang ada di Bali dan sekitarnya. Ya, beliau disebutkan mohon pamit begitu ya dari kerajaan, jadi untuk melangsungkan perjalanan melaksanakan pembinaan di daerah-daerah yang ada di Bali maupun sekitarnya, demikian. Jadi pada saat itu disebutkan juga beliau yaitu menuju ke daerah Lombok ya, begitu juga daerah Sumbawa begitu ya. Mungkin karena daerah Sumbawa sudah mungkin banyak dari keyakinan lain di sana, langsung beliau bertolak kembali ya. Jadi begitu ya, tidak mau mengganggu, dan beliau kembali lagi yaitu menuju ke Lombok dan langsung ke daerah Bali kembali begitu ya. Jadi sesampainya beliau di daerah Bali, beliau disebutkan yaitu melangsungkan perjalanan ke daerah wilayah Tanah Lot ya. Jadi Tanah Lot. Jadi di situ ya beliau artinya membangun pura, disebutkan bersama masyarakat yang ada di situ, demikian ya. Dan mungkin karena jasanya beliau ya untuk dapat memberikan ajaran dharma di situ, begitu juga memberikan pencerahan kepada umat di situ ya, demikian ya. Maka beliau juga distanakan di Pura Tanah Lot begitu ya, di Dangyang Doi Genre, demikian. Lalu beliau disebutkan Dangyang Doi Genre kembali melangsungkan perjalanan yaitu menuju ke daerah Pura Uluwatu ya, Uluwatu. Jadi di Pura Uluwatu ini beliau selalu melaksanakan yoga semedi begitu ya. Dan disebutkan juga beliau yaitu terakhir yaitu beliau moksa di Pura Uluwatu begitu disebutkan ya. Jadi sebelumnya beliau moksa begitu disebutkan, sempat beliau itu menitipkan sebuah pusaka begitu ya kepada nelayan yang ada di situ, yaitu di wilayah Pura Uluwatu itu yang bernama Pasa Amengan begitu disebutkan ya. Jadi menitipkan pusaka itu supaya diberikan kepada putra beliau, demikian disebutkan ya. Nah, lalu setelah itu disebutkan beliau itu moksa dan juga disaksikan langsung oleh Pasa Amengan itu sendiri, demikian ya, di filsafatnya itu ya. Jadi sebuah sinar yang begitu memancar ya, melecat dari bawah ini ke atas ya, sampai ke angkasa ini. Sinar itu sampai di angkasa itu, sinar semakin mengecil dan semakin menghilang begitu sinar itu ya.
Nah, semenjak itu beliau sudah mungkin menyelesaikan perjalanannya Dharma ini untuk memberikan pencerahan kepada umat Hindu yang ada di Bali, demikian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya demikianlah artinya 3 orang suci yang datang dari Jawa ke Bali untuk menanamkan daya spiritual di Bali ya. Jadi yang pertama adalah ide Resi Markandeya, ya beliau menanamkan pancar bumi di Bali ya. Saya katakan menanamkan pancar bumi karena disitulah letak sekarang Pura Besakeh yang merupakan penyungsungan jagat yang ada di Bali, begitu juga di Nusantara ya. Jadi demikian ya, pura yang terbesar mungkin itu ya, demikian ya. Jadi di samping itu juga ide Resi Markandeya yaitu untuk mensejahterakan ya daerah Bali pada waktu itu disebutkan ya, demikian. Dan yang kedua adalah yaitu ide Sri Empu Kuturan, yaitu beliau menanamkan yaitu ajaran Trimurti di Bali ya, ajaran yang horizontal begitu ya. Jadi sehingga membuat juga Bali itu bersatu dalam keyakinan itu, yaitu dalam ajaran Trimurti, demikian ya. Jadi yang merupakan 3 dewa utama yang merupakan manifestasi daripada ide Sang Hyang Widiwasa yang berfungsi yaitu sebagai pencipta, pemelihara dan pemeralina begitu ya. Jadi dan yang ketiga ini adalah Dang Yang Dwi Genre ya. Jadi beliau ini adalah orang suci yang dari Jawa datang ke Bali untuk menanamkan daya spiritual di Bali, dan beliau mempunyai paham atau ajaran ini tentang Tripurusa begitu ya. Jadi ajaran vertikal. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah lengkap sekali demikian ya. Jadi Dang Yang Resi Markandeya ini menanamkan pancar bumi di Bali yang membuat jagat Bali ini ajak juga, demikian ya. Dan ide Sri Empu Kuturan yang membawa ajaran Trimurti yang merupakan ajaran horizontal, dan begitu juga ide Dang Yang Dwi Genre membawa ajaran yaitu tentang Tripurusa, yaitu Siwa, Sadasiwa dan Paramasiwa begitu ya. Jadi ajaran vertikal ini. Jadi ajaran horizontal dan vertikal ini Bapak Ibu inilah yang membentuk swastika di Bali begitu ya. Jadi membentuk swastika yang membuat ajangnya Bali, demikian ya. Sehingga ada artinya yaitu pemujaan tentang Dewa Trimurti, dan juga ada pemujaan kepada Tripurusa begitu ya. Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Nah ini yang membuat ajangnya Bali Bapak Ibu. Jadi marilah kita pertahankan ya sebagai agama Hindu, yaitu tentang ajaran Tripurusa dan Trimurti ini ya. Ini yang membuat ajangnya Bali. Mudah-mudahan ya kita ini sebagai umat Hindu ini yang ada di Bali, begitu juga ada di Nusantara, tetap ajak begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian. Jadi di samping umpamanya mungkin dari para Maharsi dan Sri Empu ini banyak bawa pengikut ke Bali begitu ya, yang menambah populasi penduduk Bali yang berkembang begitu sampai saat ini. Dan disebutkan juga zaman dahulu itu ada juga yaitu dari Kerajaan Majapahit yang begitu ya, yang menguasai wilayah Bali ya. Setelah beliau menguasai wilayah Bali itu, langsung prajurit yang dari Majapahit itu, begitu juga para Brahmana, begitu juga yaitu para prajurit ya, begitu pengawal ya, menetap di Bali begitu, yang menambah penduduk Bali. Jadi disebutkan bahwa ya penduduk Bali itu sekitar 90% lebih begitu ya, itu adalah berasal dari Jawa begitu disebutkan ya. Jadi demikian Bapak Ibu sebagai pemahaman kita ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu sekalian ya, mari kita ya berdoa Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita ini yang ada di daerah Nusantara ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa mencapai
tata tentram kertera harja gamari paloh sinawi salunglung sebayan take parosar penaya saling asah asuh begitu ya. Jadi yang artinya tata tentram kertera harja ya. Mudah-mudahan kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, di negara Nusantara ini tetap dalam keadaan tentram, damai, rukun dan sejahtera, begitu harapan kita ya. Jadi kertera harja artinya itu asing kita nur sarwa mupu begitu ya, apa kita tanam semuanya berhasil, begitu harapan kita semua ya. Jadi mudah-mudahan tercapai. Dan demikian juga Gemari Paloh Sinawi, yaitu mudah-mudahan kita ini tidak pernah kekurangan begitu ya di negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu menjadi makmur begitu ya, tidak pernah kekurangan ya, kita cukup sandang, pangan dan papan begitu dalam kehidupan kita ya. Jadi kita artinya tentang pangan ini ya, kita dapat melangsungkan kehidupan kita di negara ini, begitu juga tentang misalnya sandang ini ya, kita semua berpakaian yang layak begitu ya. Demikian juga yaitu tentang papan ini ya, perumahan ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semuanya kita ini mempunyai perumahan yang layak begitu ya, sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang tentram, aman, makmur, adil dan damai begitu dalam kehidupan kita ya. Dan begitu juga salunglung sebayan take parosar penaya, kita diharapkan saling menolong antara satu dengan yang lain ya, saling memberi, saling mengasihi ya, saling menghormati, begitu juga saling menghargai ya, saling pengertian antara satu dengan yang lain begitu ya, sehingga kita akan mencapai kedamaian di negara ini begitu, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian. Dan begitu juga kita bisa melaksanakan saling asah asuh ya. Jadi kita selalu melaksanakan cinta kasih atau kasih sayang ya, sesama antar kita beragama sendiri ya, begitu juga antar umat beragama ya, kepada semua yang ada di alam semesta ini, kalau bisa supaya kita saling mengasihi, saling menyayangi, begitu saling menghargai ya. Jadi demikian, karena dalam ajaran agama Hindu yaitu mempunyai ajaran Wasudewa Kutumbakam begitu ya, kita semua bersaudara. Dan begitu juga mempunyai ajaran tentang Tatuamasi begitu ya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita berasal dari Atman yang sama begitu ya. Jadi cuma mungkin casingnya saja berbeda begitu ya, tetapi Atman kita sama, demikian ya. Dan begitu juga ajaran Trihita Karana begitu ya, diharapkan kita dapat meningkatkan ya. Jadi hubungan kita kepada Sang Maha Pencipta begitu ya, karena Sang Maha Pencipta menciptakan alam beserta isinya termasuk kita. Dan demikian juga yaitu kita dapat meningkatkan hubungan sesama manusia begitu yang ada di alam semesta ini ya. Ya, supaya kita bisa mencapai kedamaian begitu ya. Nah, supaya juga hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain begitu ya. Jadi kita harus saling menolong, saling mengasihi dan saling menghargai ya, saling pengertian, demikian. Dan begitu juga yaitu hubungan kita kepada alam ini begitu ya, karena alam ini memberikan kehidupan kepada kita. Sewajarnya kita harus merawat, harus melindungi alam ini, demikian ya. Nah, sehingga kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera, damai, aman, adil dan makmur begitu ya di dalam kehidupan kita, begitu harapan kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekian saja Bapak Ibu sekalian, mungkin apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena tentu apa yang saya sampaikan ini tidak sempurna begitu ya. Kalau memang mungkin kurang sempurna, tolong disempurnakan, demikian ya. Karena kita selaku manusia tetap tidak sempurna, hanya ide Sang Yang Widi Wasi, Tuhan yang Maha Kuasa yang Maha Sempurna, demikian ya. Jadi sekian saja Bapak Ibu. Untuk selanjutnya tetap saya akan berbagi ya, begitu Bapak Ibu ya, kita tinggal menunggu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan ucapan Paramasanti.
Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya, mulai pembukaan kita buka dengan doa pembukaan. Sekarang kita tutup kegiatan ini juga, saya akan tutup dengan doa demikian ya. Mari kita Bapak Ibu ya, pusatkan pikiran kita berdoa sejenak. Bapak Ibu pusatkan pikiran kita. Om mantram hinam kriya hinam bhakti hinam parameswara tad pujitam mahadewa paripurna tad astume. Om mayu wardi yasa wardi wardi pradnya suka seria dharma santana wardisya santute sabda wardia. Om yang widiwasa, Tuhan yang maha kuasa, doa kami tidak sempurna, kerja kami bakti kami pun tidak sempurna. Olehnya itu hamba memujamu, Om Iswara yang agung, Tuhan yang maha kuasa. Om yang widiwasa, Tuhan yang maha kuasa, berikanlah kami perpanjangan, hidup lama, nama harum, pengetahuan suci, kepercayaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta putra-putri utama Suputra sebagai generasi penerus bangsa. Om Dirgayur Nirwigenam Sukawardi Nugrahakam. Om Shanti Shanti Shanti. Om